Ya, kami persilahkan untuk tim Karto Inovasi Kartosa Kartoska Innovation. Silakan. Let's go. Selanjutnya adalah sesi presentasi oleh tim Kartoska Innovation. Kami persilahkan tim Kartoska Innovation untuk bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Waktu yang diberikan untuk persiapan tim adalah 3 menit. Kepada tim Kartoska Innovation, dipersilahkan maju untuk mempersiapkan diri. Bisa tolong mejanya nggak disingkirin aja? Mas itu bibit gak mas? Oh iya, ini bio peliharaan saya. Oke, Halo. saya senang sekali akhirnya bisa jadi peserta terakhir. Dan sebagai penutup, mari kita bikin presentasi ini epic, oke? Oke. Mana pendukung kami? Mana suaranya? Salam kenal ya untuk dengan juri. Are you from there, bro? Oke. Jika tim Kartoska Innovation sudah siap, kami ingin mengingatkan kembali. Waktu untuk presentasi adalah 5 menit yang akan dilanjutkan dalam sesi tanya jawab dari juri selama 7 menit. Kepada tim Kartoska Innovation, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Good afternoon everyone. Saya tahu kalian sedang bosan kan dan mengantuk. Saya juga pegel sih sebenarnya. Oke, mari kita presentasi dan perkenalkan kami dari tim Kartoska Innovation dengan produk terbaru kami yaitu ATGM Simulator. Oke, ayo next. Oke, who am I? Adakah yang kenal saya? Oke, perkenalkan nama saya Diki Jatiko. Dan saya adalah alumni Universitas Dian Nuswantara jurusan Teknik Informatika. Dan saya adalah pemenang high tech tahun lalu dan saya juara 1. Dan saya tim hardware. Dan pada kali ini ada hal unik juga di mana saya satu-satunya peserta hardware di sini. Oke, next. Nah, pada tahun lalu saya membuat produk atau karya yang bernama Control Third Gun System, di mana kita dapat mengontrol senjata menggunakan remote dari jarak jauh. Dan waktu itu saya juga solo versus squad, di mana saya sendirian melawan banyak peserta lain dan tetap bisa menang. Oke, next. Nah, apakah saya berhenti setelah kegiatan tersebut? Tentu saja tidak. Banyak kegilaan yang saya lakukan seperti mengupgrade sistem yang sebelumnya hingga lebih baik, dan saya tambahi image processing, dan prototipe sebelumnya saya hancurkan dan saya rebuild ulang dengan dino saya, yaitu Golda. Dan banyak kegilaan yang saya lakukan, termasuk waktu itu ketemu Menhan Belanda karena kita ada undangan resmi. Terus saya menggantung kuda di atas tank juga dan dia menodong senapan. Oke, selanjutnya dan apa yang kami dapat setelahnya? Kami menjadi juara untuk event nasional. Dan saya beserta teman saya Golda mewakili Jawa Tengah dan berhasil mendapatkan medali untuk Jawa Tengah. It's our medal, bro. Next. Jadi pada kesempatan kali ini apa yang saya bawa, yaitu saya bikin ATGM, Anti-Tank Guided Missile Simulator. Next. Jadi kalian berpikir, what the hell, where the idea come from? Pasti bingung, tiba-tiba ada orang pakaian aneh,
di depan banyak orang, terus tiba-tiba bawa seperti senjata. Jadi idenya datang dari sini. Oke, next. Jadi saya sering bingung mau ngapain ya, karena saya sering bosan. Terus saya pikir, kelihatannya kita bisa bikin sesuatu yang seru deh. Dan saya lihat video di YouTube, kemudian saya melihat di web, ternyata banyak negara lain telah mengembangkan sistem simulator untuk ATGM seperti Ukraina. Mereka bisa membuat sistem bernama Concourse, Stoknagi. Kemudian untuk India, mereka ternyata sudah bikin simulator sejak 10 tahun lalu, dan mereka bikin bernama Concourse. Dan kemudian untuk Rusia, mereka bikin namanya Cornet. Oke, next. Jadi saya sebenarnya jengkel ketika melihat itu. Kenapa? Damn, it's very simple to build. I can make better, cheaper, and quickly. Jadi saya bikin ini cuma 1 hari, guys. Semuanya, sistemnya, dari codingannya, dari berbagai komponen seperti launch tube. Ini launch tube-nya asli ya. Ini bukan mainan loh. Jadi kalau kalian tanya ini dapat dari mana, ya kita bisa dapat dari dark web. Tentu saja tidak, kita beli resmi, ada di Tokopedia. Dan ini buat bikinan Spain. Ini setara 1 motor PCX loh. Kemudian di sini ada launch tube, kemudian ada tripod. Jadi ada 3 komponen. Dan saya mikir, I can make and build it by myself. Kenapa negara ini tidak ada yang mencobanya terlebih dahulu daripada saya? So I'll make it by myself. Coba teman-teman hitung ya, berapa menit atau berapa detik saya butuh untuk assemble ini dengan cepat. Oke, 1, 2, 3. Ayo hitung lagi dong. It finished, man. Okay, next slide. Oke, save. It's it. Jadi komponen utamanya ada di ini. Ada pada CLU, Command Launch Unit, di mana ini terdapat Arduino di dalamnya. Oke, bisa next slide. Jadi Arduino ini saya program sebagai human input device. Dia bisa bekerja sebagai controller, sebagai keyboard, atau dia bisa bekerja sebagai mouse. Jadi ini kompatibel untuk berbagai jenis game. Kita coba rank ke jurinya aja. Tidak apa-apa. Oke, Sini Pak, gak apa-apa Pak. Jadi untuk menyambungkannya ke laptop, saya membuat kabel yang namanya GX16 ke USB. Dan ini saya bikin sendiri, saya solder. Oke, it's done. Dia tinggal dikonekkan sini, sambung laptop, buka emulator yang akan kita pakai, simulator gamenya. Dan ini bisa dipakai. Cara menggunakannya kita putar. Oke, next slide. Mohon maaf, waktu presentasi telah habis. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih kepada tim Kartoska Innovation atas presentasinya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, dipersilahkan. Ayo, mau tanya apa ini? Saya mau tanya Mas dulu. Mas sehat? Oh, saya sehat, Pak. Oh sehat. Ini panitnya sehat gak sih? Kalau saya nggak bisa juara nasional loh, Pak. Bu, saya juga ikut loh. Ini medali kita berdua loh, Pak. Oke. Tepuk tangan dong, ragu-ragu. Oke, silakan bertanya, Mister. Ayo. Saya mau
Saya penasaran cara pakainya, tapi bisa nggak itu gratis atau gimana? Saya belum, sorry. Dia ke dinonya sih mas. Saya udah punah loh Pak, masa masih diancam loh Pak. Itu ada kayak video demonstrasinya atau enggak? Ada, bisa coba ke next slide buat kita lihatkan ke juri kita yang kepo. Nah, ini. Jadi Bapak bisa lihat kan di situ. Di sini ada right handle. Saya coba lihatkan ke sini. Jadi cara mainnya kayak kita mancing strike gitu. Jadi kita putar di sini untuk mengatur suhu X yang di bagian belakang untuk ke kanan atau ke kiri. Kemudian suhu Y untuk ke atas dan ke bawah, dan Z yang ada di depan sini ada tombol warna kuning. Ketika kita pencet dia akan menembakkan. Coba dipencet kuningnya. Kan kita belum mengoneksikannya ke game. Oke, dari aku cukup dulu. Adi bro, boleh. Dan ini controller game mas. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Seperti controller game, dimana tadi kan saya setelah menjelaskan bahwa di dalamnya ada Arduino yang bisa saya program, entah ini bisa berupa keyboard, mouse, or controller. Berarti nggak bisa dijual ke OPM mas. Oh, boleh. Kalau Bapak mau jadi bandarnya boleh Pak. Berhubung saya military engineer. Yang dilakukan Kita open to business loh Pak. Jadi begini, boleh lanjut slide setelahnya. Saya ingin memperlihatkan ke juri. Jadi untuk mendukung argumen, next. Oh iya benar. Jadi kan tadi Bapak tanya, ini saya juga akan menjelaskan apa yang akan kita gunakan untuk ini, apa nilai jualnya dan sebagainya. Jadi ada hal yang ini serius ya, kayak bercanda. Jadi ini adalah nice product, niche. Jadi untuk keperluan khusus. Kemarin sudah saya coba tawarkan ke military, malah mereka offering saya kembali. Mas jadi TNI aja mas ini. Tak jawab, saya mau jadi bisnismen aja. Jadi sebenarnya kenapa saya jengkel? Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, karena negara lain sudah bisa bikin lokalan sendiri Pak. Dan kalau ini tak jual keluar, gak laku Pak. Karena mereka sudah bisa bikin sendiri, sedangkan kita kan belum. Jadinya saya mau jadi yang pertama kali membuat ini. belum punya. Belum, serius belum. Belum punya Pak, karena banyak korupsi Pak. Maka dari itu saya ingin ini jadi bisnis untuk saya, diplomasi ke militer. Jadi kira-kira target marketnya militer. Tentu saja kalau untuk keperluan pribadi ya, yang non militer kayak sipil kayak kita, ini kemarin kan saya bikin challenge ke mereka, kalau bisa nembak mateng pakai ini saya kasih hadiah. Kenapa? Karena saya tahu motorik kita saat ini kurang karena kita sering pakai gadget. Dan maka dari itu dengan permainan ini kan memerlukan dua tangan. Fisiomotorik kita saat ini lemah. Maka dari itu ini juga untuk membantu bagaimana orang bisa bermain itu dan melatih ketangkasan. Oke. Nek tak lihat tadi kan tripodmu ngeliur-ngeliur mas. Ini sengaja Pak. Nek misalkan itu kan kayak mesin bubut, tau mesin bubut? Ya saya juga tukang bubut Pak. Tenang aja. Itu nek putar itu kan derajatnya itu geser sini itu kan meleset mas. Ya. Nah kira-kira untuk akurasi nembaknya gimana? Nah ini drone Pak. Jadi kemarin saya coba pertama kali ini pakai rotate encoder di dalamnya. Jadi ada di digital yang mengatur itunya. Ya betul sekali. Jadi ini kemarin kita coba ada dirinya Pak, dan tidak akurat, ada delay dan tidak akurat. Terus saya coba tanya ChatGPT, how can you help me with this? Terus dia menyarankan bahwa untuk ini ada namanya bouncing. Jadi kalau kita putar, terkadang itu masih ada reak atau listriknya yang sisa mengalir. Jadi untuk itu kita debouncing, ada algoritmanya ternyata. Berarti problemnya meliur-meliur yang tripodmu itu yang nyanggapin CX1 unit itu solve dengan dibouncing tadi. Ya, sebenarnya ini kita cuma coba dulu pakai tripod DSLR. Ya,
Jadi kita banyak opsi untuk mounting ini di mana saja. Seperti di Tagilu mungkin. Kira-kira misal di deploy beneran ke militer, tripodnya masih itu nggak? Beda. Kita bikinnya dari baja ya. Baja kan boleh. Nanti ambil di rumah bapak ya. Saya hanya dong. Tentu saja serius kan saya bilang sebagai penutup kita akan lebih epic biar mereka nggak ngantuk Pak. Kasihan loh Pak yang lain kan sudah menunggu Pak untuk perform terakhir karena Dewan Juri sudah mau menanya banyak hal. Ayo Dino, kamu kasih hadiah. Oh ya. Juri nggak nerima gratifikasi ya? Ini nggak gratifikasi Pak. Ini bukan gratifikasi. Biasa. Kan saya sudah bilang kita tidak seperti pemerintah. Ini bukan gratifikasi loh. Karena udah nanya. Yang lain mau nggak? Mau nggak? Maaf ya, menurut saya sedang senang sekali hari ini. Oke, ada pertanyaan lagi Bu? Ini serius ya. Udah pernah batasi ke gamenya apa ya? Good question. Jadi kemarin kan rencana gini Pak, saya sama teman saya untuk mengembangkan belum? Sudah. Waktu sudah kami persiapkan sejak setahun yang lalu pada bulan Oktober 2024. Dan game yang kami buat terlalu kompleks karena kita konsepnya seperti game Arma. Karena pun benar-benar militer ada visinya dan sebagainya. Karena untuk keperluan HMT ini saya lihat orang lebih suka untuk bermain Pak. Sama melihat sesuatu hal yang interesting. Jadi untuk gamenya saya pakai game yang open source gratis ada di itch.io. Jadi kenapa kami memilih hardware? Karena kami fokus pada hal ini yang kami build. Terus maka dari itu kami menampilkan ini untuk sementara dengan game yang lebih sederhana dan kurang kompleks. Karena yang lebih kompleks kita tidak pakai layar. Kita juga tidak pakai screen yang lain, tapi langsungan mounted di sini layarnya. Jadi makanya langsung lewat di sini. Ini bisa dibuka. Jadi kita langsungan di sini. Dan itu terlalu kompleks kalau saya bawa ke HMTI ini untuk pengguna umum. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, ini untuk nice product. Tapi untuk hari ini for everyone. Masih mau tanya lagi ya? Or enough? Oh, mereka lagi nulis. Cukup. Waktu sesi tanya jawab telah habis. Kami ucapkan terima kasih kepada tim Kartoska Innovation yang telah mempresentasikannya dengan sangat baik. Kepada tim Kartoska Innovation, kami silakan untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga Terima kasih. ini menyenangkan untuk kalian. Terima kasih juga untuk Dewan Juri yang telah sabar ya. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di tahun depan. Bye bye.